Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, Khairul-Nisa, ada Salis Fitriani, dan Cynthia Azahra. Langsung saja di sini kami akan menjelaskan tentang modul pengembangan pemilihan media pembelajaran SD. Di sini pertama capaian pembelajaran atau kompetensi kuliah. Ada capaian pembelajaran sikap, ada capaian pembelajaran keterampilan umum, dan ada capaian keterampilan khusus. Dan ada capaian pembelajaran penguasaan pengetahuan. Berikutnya ada capaian pembelajaran perkuliahan media pembelajaran SD, yaitu menguasai pemilihan dan penggunaan perancangan media pembelajaran SD. Capaian pembelajaran mata kuliah LCPMK, pengembangan pemilihan media pembelajaran SD. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, mampu mengetahui teori pengembangan pemilihan media pembelajaran. Yang kedua, mampu mengetahui landasan dan jenis pemilihan media pembelajaran yang sesuai. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan ciri-ciri pemilihan media pembelajaran SD. Dan yang keempat, mampu mengetahui kriteria-kriteria umum dan khusus pemilihan media pembelajaran. Dan yang kelima, mampu mengetahui prosedur pemilihan media pembelajaran SD. Yang terakhir, mampu mengetahui penerapan media pembelajaran sederhana berbasis mata pelajaran SD seperti matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Selanjutnya di sini ada tata cara penggunaan Flip HTML 5. Yang pertama, masuk ke Google, buka aplikasi Flip HTML 5. Yang kedua, buka halaman pertama, kemudian sign in with Google. Yang ketiga, klik quick upload, kemudian klik upload PDF. Yang keempat, masukkan file yang akan diupload berupa file PDF. Yang kelima, klik open, tunggu hasil uploading sampai selesai. Sambil menunggu hasil, klik judul materi, lalu isi deskripsi mengenai materi pembelajaran. Yang keenam, setelah upload selesai, kemudian secara otomatis converting. Dan yang ketujuh, lalu setelah proses converting selesai, flipbook sudah jadi. Selanjutnya, flipbook bisa diatur template-nya, temanya, dan dinamiknya. Yang ke-9, flipbook sudah jadi, kemudian klik share dan salin. Selanjutnya akan disampaikan oleh Cynthia. Untuk selanjutnya ada peta konsep dari materi ini, yaitu pengembangan pemilihan media pembelajaran SD. Yang pertama akan membahas tentang teori pengembangan pemilihan media pembelajaran. Yang kedua, landasan pemilihan media pembelajaran. Yang ketiga, jenis-jenis pemilihan media pembelajaran. Dan yang keempat, kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Yang kelima, prosedur pemilihan media pembelajaran. Dan yang terakhir, penerapan media pembelajaran sederhana berbasis media pelajaran SD. Next. Pengembangan pemilihan media pembelajaran SD, muatan materinya sudah dipaparkan sebelumnya. Untuk yang pertama, teori pengembangan pemilihan media pembelajaran. Menurut Gagne dan Brings, Arshad, tahun 2011, pada halaman 4 mengemukakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri dari buku, tape recorder, kaset, video kamera, video recorder, film, dan slide. Teori tersebut sejalan dengan pendapat Latuheru dalam Hamdani tahun 2005 yang mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah bahan atau alat atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi komunikasi edukasi dengan guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat guna dan berdaya guna. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi pelajaran kepada peserta didik, di mana media pembelajaran dapat dikatakan sebagai alat bantu pembelajaran, yaitu segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran,
kemampuan atau keterampilan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Selanjutnya ada landasan pemilihan media pembelajaran yang terdiri atas landasan filosofi, landasan psikologis, landasan teknologis, dan landasan empiris. Yang ketiga ada jenis-jenis pemilihan media pembelajaran. Media ini memiliki banyak jenis dan klasifikasinya. Dilihat dari pengadaan media pembelajaran dapat dikelompokkan dalam dua jenis. Yang pertama ada media by utilism, yaitu media yang sudah tersedia di lingkungan sekolah atau tersedia di pasaran, sehingga menggunakan atau memanfaatkan media yang sudah ada. Dan yang kedua media by design, atau jenis media pembelajaran yang dirancang sendiri, sehingga menuntut guru untuk merancang media sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran tertentu. Dalam lembaga pendidikan formal, berbagai media pendidikan dapat dipergunakan sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar, baik media yang dibeli dari toko atau pasar bebas maupun media yang dibuat sendiri, ataupun media yang dikembangkan oleh sekolah sendiri. Dalam hal ini, guru harus pandai dalam memilih media apa yang sesuai dan cocok digunakan untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada kriteria Selanjutnya ada kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Beberapa faktor dan kriteria yang perlu diperhatikan oleh guru dalam memilih dan menggunakan media. Di antaranya yang pertama ada faktor tujuan, yang kedua faktor efektivitas, yang ketiga faktor kemampuan guru dan siswa, dan yang keempat faktor fleksibilitas, yang kelima faktor kesediaan media, yang keenam faktor kesesuaian antara manfaat dan biaya, yang ketujuh faktor kualitas dan teknik, yang kedelapan objektivitas, yang kesembilan program pengajaran, dan yang terakhir ada sasaran program. Selanjutnya akan disampaikan oleh Salis Fitrian. Baik, selanjutnya yaitu ada kriteria khusus yang dapat digunakan untuk memilih media pembelajaran yang dapat mempertimbangkan seperti faktor akses, cost, teknologi, interactive, organization, dan friendly action. Yang pertama itu ada akses. Artinya, media yang diperlukan dapat tersedia, mudah, dan dapat dimanfaatkan oleh siswa. Yang kedua ada cost, artinya itu media yang dapat dipilih atau digunakan, pembiayaannya dapat dijangkau. Yang ketiga adanya teknologi, artinya media yang akan digunakan apakah teknologinya tersedia dan mudah untuk menggunakannya. Yang keempat, interactivity, artinya media yang akan dipilih dapat memunculkan komunikasi dua arah atau interaktivitas, sehingga siswa dapat terlibat aktif baik secara fisik, intelektual, dan mental. Yang kelima ada organization, artinya dalam memilih media pembelajaran tersebut secara organisatoris mendapatkan dukungan dari pimpinan sekolah, ada unit organisasi seperti pusat sumber belajar yang mengelola. Yang terakhir itu novelty, artinya media yang dipilih tersebut memiliki nilai kebaruan sehingga memiliki daya tarik bagi siswa yang belajar. Adapun selanjutnya ada prosedur pemilihan media pembelajaran. Ada beberapa prosedur. Yang pertama itu memilih apakah pesan yang akan disampaikan itu adalah tujuan pembelajaran. Yang kedua, memastikan apakah media yang dirancang guna keperluan pembelajaran. Yang ketiga, memastikan apakah dalam usaha mendorong kegiatan belajar akan digunakan strategi yang efektif, psikomotorik, atau kognitif. Yang keempat, menentukan media yang sesuai dari kelompok yang cocok untuk strategi yang akan dipilih dengan mempertimbangkan dari berbagai ketentuan. Yang kelima, mereview lagi baik kelebihan maupun kelemahan media yang akan dipilih. Bila perlu, menyediakan kembali alternatif yang ada. Yang terakhir, perencanaan dalam pengembangan dan produksi media tersebut. Selanjutnya ada penerapan media pembelajaran sederhana berbasis mata pelajaran. Yang pertama ada mata pelajaran berbasis pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Yang pertama ada penerapan media pembelajaran sederhana dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. KD-nya itu 3.9 menentukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca, dan indikator pencapaian kompetisinya
Yang 3.9.1 membedakan pengertian buku fiksi dan non-fiksi. 3.9.2 menentukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi. 3.9.3 mendeskripsikan isi dari buku fiksi non-fiksi. Nah, nama media dari media sederhananya itu bisa menggunakan mind mapping. Cara penggunaannya, peserta didik bisa diminta untuk mempresentasikan mind mapping dengan memulai pada bagian tengah yang merupakan topik atau tema utama utama atau judul dari buku fiksi atau non-fiksi. Yang kedua, peserta didik juga dapat menjelaskan setiap alur yang dibuat dalam mapping sesuai dengan alur berpikir yang diperoleh dalam membaca buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, ada penerapan media pembelajaran sederhana dalam masa pelajaran IPA. Kompetensi dasarnya itu 3.8 menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Indikatornya itu 3.8.1 menguraikan tahapan-tahapan dalam siklus air seperti evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Nama medianya itu bisa dengan menggunakan diodrama siklus air. Cara penggunanya, pertama mengumpulkan barang-barang bekas yang telah dipersiapkan antara lain seperti kardus bekas, styrofoam, kapas, ranting, kayu, tanaman-tanaman kecil, serta lem, kertas karton, benang, spidol, dan gunting. Setelah itu, guru juga bisa membagi siswa dalam beberapa kelompok. Setiap kelompoknya itu terdiri dari 5 siswa. Setiap kelompok membuat diodrama siklus air dengan cara bekerja sama antara satu siswa dengan siswa yang lain dalam satu kelompok, serta semua siswa dapat mengelompokkan harus ikut berpartisipasi dalam pembuatan media diorama siklus air tersebut. Selanjutnya ada penerapan media pembelajaran sederhana dalam mata pelajaran matematika. KD-nya itu 3.6 menjelaskan dan menentukan faktor-faktor persekutuan tersebar FEB, kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil, yaitu KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Indikatornya 3.6.1 memahami pengertian bilangan FEB dan KPK. 3.6.2 itu menganalisis cara mencari FEB dari dua bilangan yang ditentukan. 3.6.3 menganalisis cara mencari KPK dari dua bilangan yang ditentukan. Dalam mata pelajaran matematika ini bisa dengan menggunakan media yang bernama media Dakota. Selanjutnya, ada cara penggunaan. Yang pertama, dapat menuliskan dua bilangan yang akan dicari kelipatan persekutuan atau KPK-nya pada papan sebelah kanan media, bagian atas untuk bilangan pertama dan bagian bawah untuk bilangan kedua. Yang kedua, dapat memasukkan kelereng warna hitam untuk setiap kelipatan dari bilangan pertama, yakni letakkan pada bagian dalam gelas. Yang ketiga, memasukkan kelereng warna putih untuk setiap kelipatan dari bilangan kedua, yakni letakkan pada bagian dalam gelas. Maka dalam gelas akan ada kemungkinan berisi dua buah bola yang sama. Nah, yang keempat itu menuliskan nomor gelas yang berisikan kelereng hitam dan papan tulis, serta menuliskan nomor gelas yang berisi kelereng putih pada papan tulis. Setelah itu, menuliskan nomor gelas yang berisikan dua buah kelereng warna hitam dan putih pada papan tulis. Nah, yang kelima, menentukan nomor gelas pertama yang berisikan dua kelereng bola warna hitam dan putih sebagai KPK. Nah, kesimpulan dari media ini yaitu media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi pembelajaran kepada peserta didik, di mana media pembelajaran dapat segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik. Sehingga dalam hal ini, guru harus pandai dalam memilih media apa yang sesuai dan cocok digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran atau pengajaran yang telah ditetapkan. Dalam memilih media ini dilakukan atas kriteria tertentu dengan mempertimbangkan faktor akses, cost, teknologi, interactivity, organization, dan
evaluate action. Ada beberapa faktor dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah adanya patokan yang digunakan pada proses pemilihan media itu. Setiap media pembelajaran memiliki keunggulan masing-masing. Maka dari itu, kita diharapkan dapat memilih media yang sesuai dengan kebutuhan atau tujuan pembelajaran, dengan harapan bahwa penggunaan media akan mendukung dan mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Terima kasih sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Hairul Dinisa, kemudian Shalis, kemudian Cynthia Zahra ya. Sampai kepada kesimpulan dari modulnya. Tampilan awal covernya sudah masuk kategori, kemudian per slide-nya juga sudah masuk ke kategori ya, sudah tampilannya sudah memenuhi. Kemudian hanya ininya juga sudah ada gambarnya, ada peta konsep di dalam materi itu sendiri sudah lengkap. Kemudian nah hanya teksnya saja, teksnya itu diperbesar ya, terutama di bagian sub materi itu. Kemudian sama dengan teman-teman yang lain juga pada akhir setelah kesimpulan itu berikan evaluasinya ya, berikan evaluasinya. Kemudian glosariumnya halaman selanjutnya, dokumentasi ketika presentasi. Nanti kalau tadi bertiga berarti dokumentasinya ada 3 ya. Lalu biodata seperti itu ya. Selesai, nanti di upload masing-masing tugas ya, tugas 14, 15 dan berikutnya 16. Itu silakan disimak di WA group. Ibu sudah menginformasikan di WA group ya. Yang bagi yang kurang jelas, kurang paham, dipahami silakan ditanyakan. Baik, terima kasih. Itu saja, sudah bagus ini. Tinggal kalau memang mau melengkapi, Salis ya, Hairul sama Cynthia, kalau mau melengkapi ada video, Bu, boleh menambahkan video? Boleh. Ya, silakan saja ya, mungkin ada videonya, mau satu mengeksplor yang ada di Flip HTML. Ya, boleh nggak kalau ada videonya ya? Kalau di desain awalnya apa? Desain awalnya menggunakan Word, apa? Ibu. Word. Menggunakan Word, Ibu. Word sama apa? HTML, Bu. Oh, yang desain covernya sama halamannya menggunakan apa? Mengambil di mana? Di Pinterest, Ibu. Pinterest ya. Ya. Sudah selesai, itu saja mau ditanyakan? Ayo, Salis, Cynthia. Tidak ada, Ibu. Tidak ada ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah mudah-mudahan jelas ya, dapat dipahami.